top 50 world leader and innovator at Japan Peace and Innovation Summit 2025 nih. Panjang juga ya. Iya. Acaranya di mana? Itu di Jepang, di Tokyo. Di Jepang. Top 50 aja gitu. Top 50 aja. Oh, bisa jadi pertama kan? siapa tahu. Nggak pede juga sih sebetulnya. Soalnya banyak yang keren-keren di sana. Dari berbagai negara gitu. Dari Meksiko, dari Malaysia, India, berbagai macam. Saya pernah bikin Mebelverse. Jadi Mebelverse itu kayak e-commerce berbasis VR. Itu untuk UMKM Desa Parungsari. Jadi Desa Parungsari itu dia jualan furnitur. Wow. Dan mereka belum ngerti digital sama sekali. Nah ini kita digitalkan produknya supaya bisa dilihat sama orang-orang. Jadi seperti itu. Nah sekarang project yang lagi saya fokusin itu namanya High Club. Itu sosial media. Sosial media dalam bentuk yang baru. Nice. It's a new kind of Kamu social sorry umur berapa? 20. Umur 20 udah bikin sosmed. Sekarang coba teman-teman bisa lihat boleh dong kasih karya tahu. cilik saya waktu kecil kayak gimana sih. Cari Trio Brothers. Trio Brothers. Oke. Trio Brothers nih boleh cari. Oke. Itu masih unyu-unyu gitu ya. Artis cilik gitu. Trio berarti kamu bertiga? Bertiga. Oh, bertiga. 3 bersaudara. Oke. Dibikin. Oh, Trio Brothers itu benar-benar saudara, adik kakak kandung. Betul. Oke. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo wargi Karawang dan Binet Lovers dimanapun berada, kembali lagi di Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang. Tentunya bersama saya Aldi Depeng dan hari ini sangat spesial. Saya ditemani oleh seorang inovator muda yang sangat luar biasa, asal Teluk Bango, Batu Jaya, Karawang. Ini luar biasa banget. Iya. Langsung aja. Dia ini peraih prestasi top 50 world leader and innovator at Japan Peace and Innovation Summit 2025 nih. Panjang juga ya. Pokoknya ini inovator muda lah yang luar biasa yang sempat meraih prestasi 50 top 50 lah gitu ya. Iya, top 50 ya. Top 50 dan top 50 world leader nih. Wah, luar biasa banget. Dan acaranya di mana? Itu di Jepang, di Tokyo. Di Jepang. Acaranya di Jepang, di Tokyo. Luar biasa. Langsung aja kita sambut. Ini dia Muhammad Raka Fadila. Halo. Wah, luar biasa banget nih. Oke, gimana kabarnya, Raka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Batu Jaya nih. Oh enggak, dari ngekos di sini. Oh, ngekos. Iya, dekat. Oh, ngekos. Oh iya, karena ngekos di mana? Daerah Karawang Kota ya? Iya. Karawang Kota karena Raka ini juga seorang mahasiswa nih. Betul, luar biasa. mahasiswa. Yang kuliah di Karawang Kota ya, sehingga jadi nggak pulang. Tapi weekend pulang ya? Jarang sih. Oh, jarang? Iya, karena padat juga jadwal kuliahnya, Senin sampai Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu. Jadi susah. Cuma sehari doang ya, minggu ya? Iya. Iya. Oke. Nah, gimana nih? Langsung aja to the point. Kok bisa sih? Gimana awalnya seorang Raka ini bisa meraih top 50 world leader and innovator nih. Jadi berarti kan kamu ini inovator kan? Kamu ngapain bikin apa sehingga bisa dapat penghargaan ini? Coba boleh deh ceritain. Oke, mungkin panjang juga ceritanya ya. Boleh nggak apa-apa. Mau sepanjang apa nih? Mau dari kecil atau dari panjang mata memandang. Asik. Oke, mungkin gimana? Terkait asal mula saya dapat informasi event ini ya. Ini kan nama eventnya itu Japan Peace and Innovation Summit 2025. Jadi itu event tahunan yang diadain oleh organisasi internasional namanya Global Goals Youth. Nah, tahun ini temanya itu Peace and Innovation, kedamaian dan inovasi. Dan itu saya dapat infonya dari mana? Cuma dari Instagram. Wah, cuma dari sosial media. Instagram ya? Yes. Oke. Nge-scroll biasa gitu kan. Bentar, ini agak aneh juga. Berarti apa? Scroll di explore? Iya, explore. Di Reels? Di Reels. Wah, luar biasa. Reels saya nggak inovasi-inovasi tuh. Iya. Oke. Akhirnya, coba boleh lanjutin? Dari saya ketemu event itu, saya coba kayaknya ini boleh juga nih, peluangnya lumayan gede karena dari event itu kan ada kesempatan networking internasional gitu. Jadi networknya tidak hanya orang-orang Indonesia saja atau bahkan hanya orang-orang Karawang saja, tapi orang-orang yang mau bergerak di inovasi
Dan itu seluruh dunia gitu kan. Kayaknya keren juga nih kesempatan. Dan saya waktu itu belum mikirin ini karena ini acaranya self funded ya, harus bayar sendiri. Saya belum mikirin harus bayar sendiri ya. Betul. Dan saya belum mikir ini bayar dari mana ya? Daftar dulu aja deh gitu. Wadaw. Oh, buat daftar aja bayar. Kalau daftarnya free. Oh, maksudnya kalau emang lolos, ini udah kebayang nih pakai duit sendiri gitu ya. Betul, iya. Oke. Sorry. Dapat info itu kapan? Itu kira-kira di acaranya kan April ya. Itu di Maret sih. Bulan puasa. Bulan doang ya? Iya. Oh, bulan puasa ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Nah, dari itu, jadi dia seleksinya itu saya ngumpulin portfolio. Ada website boleh mungkin saya tunjukin namanya rakafadila.com. Mungkin teman-teman bisa kunjungin. ini fun fact ya. Saya udah lihat Raka dan itu website kamu keren banget. Oke. Ada 3D-nya juga. Oke. Oh, sorry. Website itu di apa? Di submit apa gimana? Iya, jadi dia sebenarnya mintanya esai. Oh, mintanya esai. Terus saya selipkan juga website itu karena ada portfolio di sana kan. Iya. Jadi mungkin yang dia lihat dia tuh sebenarnya punya visi kan. Visi yang dia pakai itu visi namanya SDGs. Jadi SDGs itu Sustainable Development Goals. Jadi itu tuh 17 poinnya, 17 visi dunia yang diterbitkan oleh UN atau PBB. Ya, tahun berapanya saya lupa ya. Pasti itu visi PBB dan dia nginduk ke sana. Dan dia ngelihat dari pesertanya ini untuk lolos enggaknya itu dia seleksinya kira-kira dia ke belakangnya itu punya track record yang project-projectnya atau inisiasinya itu berhubungan gak nih dengan SDGs ini kira-kira dengan 17 visi dunia ini. Nah ternyata alhamdulillah mereka seleksi saya gitu. Jadi Raka submit esai ya plus portofolio. Itu isinya 17 visi dunia. Isinya track record saya tentang project-project yang saya buat yang align ke 17 visi dunia. Oh, yang align. Iya. Apa projectnya? Cukup banyak juga sih gitu ya. Dan mungkin ini ya, ada yang udah jadi, ada yang masih MVP. Jadi saya ini walaupun mungkin belum bisa disebut entrepreneur yang udah ada hasilnya gitu, mungkin belum disebut pengusaha yang udah hasilnya, tapi saya ini cukup senang, cukup passion di bidang entrepreneurship atau technopreneurship. Mantap. Ya, jadi saya senang bikin inovasi-inovasi yang kira-kira nyelesain problem orang-orang sekitar. Gurih. Lalu mungkin salah satu mungkin bisa di ini ya, satu atau dua. Yang pertama itu saya pernah bikin Mebelverse. Jadi Mebelverse itu kayak e-commerce berbasis VR. Itu untuk UMKM Desa Parungsari. Jadi Desa Parungsari itu dia jualan furnitur. Dan mereka belum ngerti digital sama sekali. Nah, ini kita digitalkan produknya supaya bisa dilihat sama orang-orang gitu. Jadi seperti itu. Dan itu dapat ini ya, top 38 di acara InnoVillage 2023. Dari 2000 lebih peserta yang daftar, ini top 38-nya di seluruh Indonesia. Top 38 di seluruh Indonesia. Dan itu sudah berdampak terhadap perkembangan si Mebelverse itu. Udah maksudnya kayak ya income-nya lah ada. Belum. Belum. Jadi ini namanya. Tapi itu top 38 dari top 2000 berapa? Dari 2023. Itu luar biasa sih top 38 dari 2000 ya. Iya, dari 2000 peserta top 38. Nah, apa? Jadi didigitalkan. Tadi saya dengar VR. Itu gimana tuh? Maksudnya jadinya gimana? Jadi e-commerce berbasis VR. Iya. Jadi orang yang punya VR itu dia kalau mau beli gini kan furnitur itu jadi si customer bisa ngeliat gitu. Yes. Dia mau pakai meja. Oh, ini mejanya setinggi apa ya? Gue coba pakai dong. Oh, keren. Kayak gitu. Serius. Tapi itu udah bisa di. Nah, sayangnya nggak berlanjut sih ininya. Itu kan sebenarnya berbasis website ya. Nah, nggak berlanjut domainnya karena dilihat ternyata peluang bisnisnya untuk tahun 2024 ini belum terlalu besar, jadi discontinued. Mungkin sementara discontinued. Karena ya VR itu belum jadi konsumsi publik. Jadi target pasarnya masih sedikit. Ada susah juga ya. Kan nggak mungkin ya belum semua orang punya VR kan. Betul. Dan harus beli juga dan ya lumayan ya. Iya. Jadi harganya. Pendanaannya nggak dilanjut lagi. Jadi yang top 38 itu dapat pendanaan sebenarnya. Cuma hanya sekali itu aja. Itu 2023 ya? 2023. Acaranya 2023, selesai proyeknya 2024. Itu salah satu proyeknya tuh. Salah satu. Nah, sekarang proyek yang lagi saya fokusin tuh namanya High Club. Itu sosial media. Sosial media dalam bentuk yang baru. Nice. It's a new kind of social media. Kamu, sorry, umur berapa? 20.
Umur 20 udah bikin sosmed. Oke. Nyanyiin TikTok nih kayaknya nih ya. Raka ini ya. Oke. Ya, masih belajar. Apa? High Club itu apa gimana? Oke. Sosmed yang gimana? Jadi mungkin saya agak panjang juga ya. Sebenarnya itu tuh berawal dari prihatin saya ke anak muda sebenarnya. Oke. Anak muda ini kan memainkan sosial media ini. Sosial media yang saya lihat ini distraktif banget. Jadi anak muda banyak kebawa oleh tren-tren gitu kan. Ya. Tren-tren yang arahnya nggak jelas, visinya nggak jelas. Karena sosial media yang ada sekarang. So, saya buat sosial media yang baru yang mana dia nggak berbasis konten. Tapi dia berbasis streaming. Kak Aldi tahu nggak Ome TV? Ome TV tahu. Nah, Ome TV itu kan kurang lebih fiturnya kayak gitu. Tapi yang beda apa? Yang beda ini adalah kita nih nggak ketemu sembarang orang. Kita bisa ketemu orang berdasarkan topiknya. Misalkan saya mau buka High Club ini, pengen ngomongin soal apa namanya, misalkan belajar matematika. Saya akan nyari topik matematika, nanti akan ketemu orang dengan orang-orang yang mencari topik yang sama. Jadi akan ketemu sama orang yang satu interest. Gitu Nice. sih. Wow. Jadi nyambung ngobrolnya ya, nggak sama orang random gitu ya. Betul. Jadi kayak dimasukin prompt atau ada choice-nya pilihannya. Itu berbasis tagar sih. Oh, tagar. Terus mungkin ada kasih pilihan topik ya. Yes, betul. Hobi, apa ya namanya, kategori ya? Kategori. Lagi mau ngelihat apa nih, musik atau seni atau apa ya gitu ya. Dan itu anything, apapun yang mereka mau ngomongin. Itu salah satu juga yang align sama 17 visi dunia itu. Betul. Saya nggak tahu poin berapa, tapi ini ke komunitas dia. Salah satu visinya, nama visinya komunitas. Iya. Nice. Wow. Itu salah 2 dari project, ya kan? Project yang udah dikerjain. Oke. Dan banyak sebetulnya project yang dikerjain. Cukup banyak. Sekarang juga lagi. Berapa submit ini berapa project? Saya lupa lagi. Saking banyaknya nih ya. Luar biasa nih. Umur 20 project udah banyak dan itu inovasi ya. Makanya masuknya ke apa namanya innovation gitu, maksudnya bahwa si ajang ini memerlukan inovasi baru apa nih? Betul. Hal baru yang bisa kita bawa ke sana. Gitu sih. Itu baru 2 tuh. Itu yang the best tuh, yang menurut Raka kayaknya. Some of the best maybe. Ya. Saking banyaknya. Iya. Nah terus gimana? Akhirnya setelah kirim nih bahwa nih ada nih project saya, terus keterima tuh. Nah itu gimana dapat kabarnya, terus gimana? Nah itu dapat kabarnya pas banget deket-deket Lebaran sebenarnya. Wow, gitu. Masya Allah. Jadi kira-kira itu sebenarnya mepet banget ke acara. Jadi ketika dapat info itu kira-kira 2 mingguan sebelum berangkat, sebelum acaranya dimulai. Dan itu saya langsung kebingungan. Aduh, ini uang dari mana yang untuk berangkat nih? Ini sayang soalnya udah dapat kabar bahwa kamu potensial untuk menjadi top 50. Itu dikabarin lewat apa? Email? Lewat email. Dapat PDF invitation letternya. Gurih. Insya Allah. Terus setelah dapat kabar kebingungan tuh ini gimana? Betul. Gimana ya? Iya. Saya langsung kontak pihak kampus. Seni negosiasi juga sih gitu untuk bisa di approve ya. Ya harusnya juga kampus sangat bangga sih harusnya ya. Harusnya ya kita sebut aja lah, Horizon University ini sangat bangga memiliki mahasiswa seperti Raka Fadil ini, sehingga ya harusnya sih gimana akhirnya support ya? Akhirnya support banget. Masya Allah. Biasanya uang tuh turun dari atas 2 mingguan, ini sehari 2 hari langsung turun. Mantap, sehari 2 hari langsung turun. Tapi full. Mantap. Jadi diakomodasi sepenuhnya. Mantap, luar biasa Horizon. Talent-talentnya luar biasa. Di Binet juga ada talent dari Horizon. Betul ada. Dan sekarang kerjasama sama Binet, luar biasa. Betul. Pemerintah tahu nggak nih? Oh tahu, sampai diliput di sebelum meraih belum. Ini nih harusnya nih pemerintah juga melek ya, mohon izin Pak Aep ya, mohon izin Pak JM nya ada nih ya, mahasiswa yang bertalenta yang memiliki potensi sangat luar biasa sampai ke Jepang nih, bawa nama Karawang luar biasa. Betul. Dan sampai di repost banyak nih. Nah kan sama banyak banget ya media online Karawang, terus juga sampai ke
Saya lihat terakhir ada Indonesia mendunia tuh. Di Instagram ya? Ya di Instagram. Wah luar biasa, Indonesia mendunia, udah sangat mengharumkan nih. Ya kan, orang Batu Jaya emang luar biasa sih orang Batu Jaya ya. Oh mantap gua. Luar biasa loh. Pejuang. Tapi saya nggak expect loh, kok bisa ya? Orang Batu Jaya, ya sorry tuh saya maksudnya pelosok padahal gitu ya. Betul. Keluarga saya banyak di Batu Jaya di daerah Tanjung Bungin, cabang Bungin tuh. Cabang Bungin. Banyak. Nah cuman maksudnya karena saya tahu ya, karena jauh pelosok gitu sehingga ternyata emas semua ya isinya. Mantap loh Batu Jaya. Karena staf sus aja kan Jokowi sebelumnya orang Batu Jaya kan? Tahu nggak? Staf sus Jokowi? Iya. Orang Batu Jaya? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Ya, updatean saya berarti. Itu orang Batu Jaya, Raka. Orang Batu Jaya? Ada. Orang Batu Jaya, staf susnya. Batu Jaya mana kali? Batu Jaya mana? Karawang. Karawang Serius. Wah, sumpah belum tahu sih. Ya, ntar kamu cek deh. Oke. Staf sus Jokowi. Saya kurang tahu kalau sekarang era Prabowo masih jadi status atau emang udah shuffle atau gimana, kurang tahu ya. Iya. Jokowi itu orang Batu Jaya luar biasa. Nice. Oke, akhirnya dapat kabar support ya. Iya. Berangkat tuh. Berangkat. Kapan berangkat? Berangkat tuh tanggal 8, padahal acaranya tanggal 10. 8 April ya? 8 April. April ya? Oh, bulan kemarin guys. Iya. Oke. Berangkat 8, acara 10, pulang tanggal 30. Enggak. Oh, enggak, kira liburan dulu Cuma Jepang. seminggu. Oh, seminggu doang. Iya, seminggu pun ya kenyang juga sih. Kenyang juga lah di Jepang. Iya, betul. Iya. Berapa orang berangkat ke sana? Dari Indonesia tuh saya lihat cuma 10 sampai 15-an gitu. Dari Indonesia. Dari Indonesia, dan itu baru ketemunya di sana. Oh, berangkat dari sini sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Iya. Tapi Raka diwakilin sama tim dosen kah? Sama pihak keluarga sama teman kampus aja sih. Oh, jadi berapa dari sini? Dari sini Bertiga. 1, 2, 3, 4 orang. Oh, 4 orang. Iya. 5 sama saya. Iya. Jadi menemani kamu ke sana ya? Iya, sampai bandara aja. Sampai bandara. Betul. Oh, berarti maksudnya di Jepangnya kamu sendiri? Di Jepang sendiri. Oh. Betul. Iya. Soalnya kemarin Oke. Soalnya kemarin kayak misal anak kecil ya kelas 2 SD sekarang kelas 3 SD si Hafiz kelas 3 SD itu dia kan juara matematika kan. Tingkat dunia juga kemarin di Hong Kong sempet China, ya kan. China betul, dan akhirnya dia diantar kan oleh pihak orang tua udah pasti ke sana karena masih kecil ya. Iya. Termasuk dari gurunya juga gitu. Oh, saya pikir ada perwakilan dari Horizon juga untuk enggak ya? Enggak sih, enggak sempet karena emang itu mepet banget sebenarnya. Mepet banget ya. Hampir nggak jadi malah. Oh gitu. Karena iya. Kenapa? Karena kan prosesnya panjang ya, bikin visa dulu, perpanjang paspor dulu, dan itu bener-bener mepet. Perpanjang paspor tuh hampir gagal karena kan bikinnya sebelum Lebaran ya. Nah dia hampir telat sehari. Kalau udah telat sehari itu baru selesainya bisa setelah Lebaran dan itu tanggal 7. Sedangkan berangkat tanggal 8. Waduh. Nah belum bikin visa gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah selesai sebelum Lebaran tuh paspor. Akhirnya jadi juga. Akhirnya jadi. Wow. Iya. Nice. Berarti benar-benar udah Lebaran kan tanggal 1 ya, 1-2 ya. Betul. Tanggal 1-2 April dan akhirnya udah berangkat tanggal 8. Tapi sekarang berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah lancar sampai pulang dengan selamat dan benar-benar experience banget sih di Jepang. Seminggu itu benar-benar apa ya? Membuka mata saya tentang Jepang yang sebenarnya seperti apa sih. Mantap sih. Wah, luar biasa. Apalagi mewakili Indonesia ya, udah bukan lagi Kerawang itu. Mewakili Indonesia. Iya. Terus itu yang video ini tuh siapa yang dokumentasi di sana? Yang video teman di samping saya. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Oh iya. Kenalan orang Jepang udah banyak dong. Justru orang Jepang dari sananya malah sedikit yang ikut. Cuma satu. Oh, cuma satu orang Jepang aslinya. Ini karena acaranya di Jepang aja ya. Cuma ini banyak yang saya lihat dari Korea ada ya. Banyak Korea. Paling banyak Korea Selatan. Oh, Korea Selatan. Iya. Iya. Kenalan nggak ada sih kenalan di Jepang. Ya mau nanya malu gitu. Nah, di sana ngapain? Kan udah bikin project kan mungkin tadi submit ya. Iya. Apa di sana melakukan apa? Jadi itu kan namanya eventnya event summit ya. Sebenarnya event summit tuh kurang lebih mirip-mirip. Saya tuh sebenarnya pernah juga ikut event summit tahun 2024 sama 2023 itu Asian Youth Summit, tapi itu di Jakarta. Oh sebelumnya pernah ikutan? Iya. Tapi itu mah nggak ada award sih. Jadi cuma eventnya itu isinya
diskusi tentang satu tema, terus networking session sama orang-orang lain. Udah segitu-gitu aja biasanya. Oke. Tapi kali ini yang di Jepang ini ada award-nya juga, ada kompetisinya. Terus networking session juga sama diskusi, yaitu temanya kedamaian, peace, sama innovation. Oke. Itu dia. Peace and innovation. Betul. Dan top 50 dari kalau kulihat yang di daftar itu ada 83 negara yang hadir. 83. Iya. 83 negara 83. dan kamu 50 besar ya. 50 besar. Bisa jadi ke satu itu nggak disebutin ya? Nggak disebutin. Oh, nggak disebutin. Ya. Cuma top 50 aja gitu. Top 50 aja. Oh, bisa jadi pertama kan? siapa tahu. Tapi nggak pede juga sih sebetulnya. Soalnya banyak yang keren-keren di sana. Dari berbagai negara gitu. Dari Meksiko, dari Malaysia, India, berbagai macam. Project apa yang kamu tahu tentang negara lain yang keren? Biasanya mereka itu kurang lebih beda-beda sih sektornya. Ada yang ke pertanian, lowongan pekerjaan, ke pertanian ada, terus ya? ada juga yang ke sektor pariwisata, macam-macam pokoknya. Oke. Mereka buat bawa inovasi mereka pitching 1 menit. Jadi satu peserta itu di sana 1 menit ngobrol. 1 menit ngobrol? Iya. Ngobrol atau bukan ngobrol, presentasi? Public speech. Oh, public speech. Yes. Oke. Jadi untuk menyampaikan idenya, gagasannya ke peserta-peserta lain. Itu juga dari penilaian untuk akhirnya masuk top 50 atau enggak. Oh, jadi 50-nya itu, ini pokoknya 83 negara datang nih? Yes. Jadi bukan di email dikasih tahu kamu masuk ke top 50, jadi waktu datang cuma 50 doang gitu? Di email itu bakal dikasih taunya gini, kamu akan. Gitu. Jadi ada kemungkinan kamu akan top 50. Karena yang top 50 itu dikasih akomodasi dia 40% gratis. 40% gratis. Iya, di beasiswanya 40%, dan saya dapat. Nah, gitu dia. Nah, berarti kamu dikabarin kalau 50 besar itu di sana? Iya, dapat award-nya itu ketika sudah public speech kan? Ketika sudah public speech. Di akhir lah gitu ya? Di akhir. Nice, berarti maksudnya orang yang datang ke sana ada yang tidak 50 besar kan? Ada. Nice, luar biasa ya. Keren. Oke. Artinya kan dari sana ada nilaian lagi kan, kriteria bahwa ini Raka cocok nih di 50 besar gitu. Good, nice. Nah, pengen tahu nih gimana dari sisi keluarga, support banget nih, gimana? Orang tua terutama denger itu. Seneng banget sumpah ya. Bahkan yang justru kan saya sampai masuk koran ya. Yang masukin ke koran tuh orang tua saya ngusahain. Oh gitu. Iya, punya networking, punya jaringan. Ini masukin ke koran, masukin ke media. Itu dia. Sesupport itu ya. Bahkan ya sampai nganter ke bandara gitu, pulang dijemput. Support banget. Nice. Ya. Apa? Wah, Raka kamu hebat, luar biasa gitu. Ya, kayak gitu. Pertama-tama saya ngasih ini dulu, kan pas dapat invitation letter itu, pas sudah diseleksi secara online sebelum berangkat, kamu akan mendapatkan 50 top 50 gitu kan. Oke. Nah, saya share PDF-nya ke Abi, ke orang tua. Bi, bakal dapat penghargaan, Bi, ikut ini, nanti ada kompetisi. Oh gitu, ini internasional. Oh, siapa yang ngadain? Dari organisasi, Bi, organisasi internasional Global Goals Youth. Oh gitu, iya. Terus kesananya gimana? Dibayar sendiri atau gimana? Raka lagi minta kampus buat akomodir, semoga aja ini. Oh siap. Oh excited. Abi langsung ngabarin Umi, langsung diobrolin gitu. Wah, luar biasa. Saya turut apresiasi, bangga sebagai orang Kerawang ya, mewakili Binet. Alhamdulillah. Turut bangga lah buat Raka, makanya saya juga langsung ucapkan ya di media sosial ya. Iya. Bahwa Raka ini adalah 50 besar di ajang itu, dan apresiasi luar biasa. Thank you so much. Nah, pengen tahu nih sebetulnya ini buat sharing aja lah ya. Raka ini latar belakang atau background dari keluarga yang seperti apa sih gitu? Apakah sebegitu impactnya ya keluarga terhadap perjalanan karir, perjalanan perjalanan Raka ya untuk bisa berkembang, bahkan sekarang bisa berprestasi nih. Gitu. Yang pertama yang bisa saya bilang dari cara orang-orang melihat keluarga saya dan saya itu
keluarga kami cukup religius. Jadi cukup cukup agamis dan mempertahankan nilai-nilai agama banget. Bener-bener mempertahankan, sangat disiplin. Kemudian kalau dari sisi profesi, Abi itu developer. Jadi saya nurut. Developer juga. Wow, oke. Dan Umi itu bidan. Oh, bidan. Kesehatan. Dan sebenarnya saya tuh dari kecil ya di keluarga, passionnya ganti-ganti. Jadi kecil tuh waktu SD, saya tahun 2014 sampai 2018 tuh aktif banget di nyanyi. Oh, sempat di nyanyi. Ya, entertainment. Mungkin bisa cari. Itu SD ya? Kamu 2000 berapa? 2014 sampai 2017-18 aktifnya. Sampai SMP itu kamu sempat nyanyi ya? Yes. Di YouTube-nya ada, cuma nggak terlalu aktif sekarang. Cuma teman-teman bisa lihat. Boleh dong, kasih tahu. Cilik saya waktu kecil kayak gimana sih? Cari Trio Brothers. Trio Brothers. Trio Brothers nih boleh cari. Itu masih unyu-unyu gitu ya. Artis cilik gitu. Trio berarti kamu bertiga? Bertiga. Oh, bertiga. 3 bersaudara. Oh, Trio Brothers itu benar-benar saudara, adik kakak kandung. Betul. Dan saya paling tua. Nah, dari itu cukup engage juga. Karena dari YouTube-nya aja itu pernah sampai lebih dari 1 juta view-nya. Satu video. Ada gitu. Dan apa itu nyanyi apa atau lagu religius juga? Enggak religius sih, lagu Arab, Kun Anta. Oh, Kun Anta. Wah, saya suka banget. Saya pernah cover tuh. Oh, gitu. Iya, pernah cover. Nah, itu dia. Itu tahun 2015 atau 16 gitu ya. Nah, dan manggung juga udah sampai mana aja, udah ke Lampung, udah ke Palembang gitu. Oh, gitu. Tasik ya. Oh, gitu. Trio Brothers ini. Iya. Wah, di luar ekspektasi. Sampai punya manajer. Tim krunya. Ya, ada dokumentasi, ada ini. Ya. Oh, maksudnya seserius itu ya? Begitu ya sampai punya Oke. Dan krunya itu, manajernya itu dia mantan dari manajer Wali Band. Wah, luar biasa. Seserius itu dulu. Oke. Iya. Lalu ternyata ketika saya besar, namanya laki-laki gitu ya, suara udah beger. Udah apa namanya? Suara udah sember gitu. Iya. Udah ngebas. Jadi saya ngerasa kurang optimal lagi di dunia nyanyi. 2018 pindah ke animasi. 2018. Nyanyi ke animasi. Iya, jauh juga ya. Deket banget ya. Lalu ke animasi nih. Iya. Kenapa? Triggernya apa? Sebenarnya saya tuh pengen bisa animasi tuh dari kecil. Cuma karena ya belum waktunya belajar gitu. Berarti udah ngeliat film Jumbo dong kemarin? Lihat, nonton. Gimana tuh? Dan ya support banget karena itu lain dengan saya waktu itu. Saya animasinya Rian Adriandi tahu ya? Ya? Iya, sutradaranya dia kayak Rian Adriandi. Nah, jadi saya juga animasi 3D kayak yang film Jumbo itu. Iya. Dan salah satu proyek terbesar saya itu proyek Pengabdi Setan 2. Itu proyek kamu? Iya, enggak. Jadi saya tuh kontribusi sedikit di sana. Cuma ya saya bilang itu bagian proyek besar. Tahu nggak di bagian awalnya itu kan ada gedung Boska. Gedung yang